Tahukah Anda, ini adalah Bapak William Suryajaya. Beliau adalah pendiri dari Astra International. Ya, Astra International yang pegang Toyota, Daihatsu, BMW, kemudian perkebunan kelapa sawit, finance, United Tractor, dan masih banyak lagi. Tapi tahukah Anda bahwa Astra dimulai dari sebuah toko kelontong yang jualan odol, soft drink, dan minyak goreng, yang berkantor sempit dan sering banjir. Kini, gedung Astra dapat Anda lihat berdiri megah di pusat Jakarta. Tapi sekarang Astra tidak lagi dimiliki oleh keluarga Om Lim, melainkan Jardine. Nah, bagaimana kisah jatuh bangun Astra dan bagaimana Astra bisa lepas dari tangan Om Lim? Selamat datang di channel Midas Cuan, channel yang membahas seputar investasi saham. Mari kita mulai ceritanya. Astra bermula dari 3 orang, yaitu William Suryajaya, Ciakiante yang merupakan adik William, dan juga E. Hardiman yang merupakan teman dari kedua kakak adik itu. Mereka membeli perusahaan ekspor-impor yang sudah tidak aktif. Nama Astra diambil dari mitologi Yunani yang merupakan dewi yang terbang ke langit dan menjadi bintang yang bersinar terang. William kemudian menambahkan kata internasional agar kelak Astra menjadi perusahaan yang memiliki skala internasional. 20 Februari 1957, PT Astra International Incorporation didirikan. Bisnis awalnya adalah perusahaan yang melakukan impor soft drink, kornet, odol, besi beton, dan kawat. Astra juga mengekspor minyak goreng dan kopra. Kala itu, kantor Astra lebih mirip toko kelontong, sempit dan sering kebanjiran. Tidak lama berselang, pada April 1957, Kabinet Juanda berdiri dan langsung menghapus program Benteng. Program Benteng adalah sebuah program yang mewajibkan perusahaan didirikan oleh ras Chinese dan juga oleh pribumi. Tujuannya agar transfer skill dan pengetahuan dari para pedagang Chinese ke pribumi. Program ini gagal dan cenderung rasial. Selain itu, pada praktik di lapangan, banyak administrasi yang hanya tertulis di atas kertas saja. Kondisi Indonesia juga masih cukup porak-poranda. Situasi politik juga masih sangat tidak stabil. Pada 1959, keluarlah dekret yang melarang kalangan Tionghoa melakukan perdagangan eceran di daerah pedesaan. Hal ini cukup menimbulkan kekacauan dan situasi sangat tidak kondusif. Dalam situasi yang tidak kondusif, susah sekali bagi sebuah bisnis untuk mampu tumbuh dan berkembang. Situasi makro juga sangat mengerikan. Inflasi melonjak gila-gilaan dan terjadi hiperinflasi. Pada Agustus 1959, nilai rupiah terdepresiasi hingga 75%. Pemerintahan Presiden Soekarno melalui Menteri Keuangan Juanda menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Ini merupakan sunering kedua yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi misalnya kita punya uang Rp1.000. Awalnya kita bisa membeli 10 butir telur tersebut dengan uang Rp1.000. Nah, dengan sunering 10 butir telur tadi harganya tetap Rp1.000, tapi uang kita yang Rp1.000 dipotong menjadi hanya sisa Rp100 saja. Jadi daya belinya langsung dipotong. Kondisi ini sangat mengerikan karena tiba-tiba daya beli dipangkas begitu saja. Sunering pertama terjadi pada tahun 1950. Kala itu Menteri Keuangannya adalah Syafruddin Prawiranegara yang melakukan devaluasi dengan melakukan pengguntingan nilai uang. Jadi uang kertas Rp5 ke atas digunting sehingga nilainya berkurang separuh. Tindakan ini dikenal sebagai gunting Syafruddin yang bertujuan menutup defisit anggaran. Sunering ketiga kembali dilakukan pada tahun 1965. Sebelumnya pada 61 dan 64 inflasi naik hingga 100% per tahun. Di tahun 1965 harga-harga melonjak tinggi hingga 500% dan tahun 1966 mencapai 640%. Perekonomian Indonesia nyaris hancur, begitu juga Astra. Apalagi di tengah kondisi yang mengerikan dan porak-poranda, adik-adik seperjuangan Om William di Astra memutuskan untuk keluar dari Astra, keluar dari Indonesia dan memilih menetap di Malaysia. Setelah perundingan yang panjang, mereka akhirnya pun sepakat dan mengalihkan seluruh saham mereka kepada William. William dengan berat hati melepas mereka pergi dan mengurusi Astra sendirian di tengah krisis. Awalnya Astra selalu mengunjungi kantor-kantor pemerintah untuk menanyakan mereka butuh apa. Kemudian yang dilakukan Astra adalah mencoba memenuhi kebutuhan itu. Ternyata hal ini membawa Astra memasok berbagai kebutuhan pemerintah. Nasib baik pun mendatangi Om William. Astra terpilih sebagai salah satu pemasok lokal untuk proyek Jatiluhur yang merupakan PLTA terbesar di Jawa Barat. Astra memasok bahan bangunan, pipa-pipa, karet, dan baja. Tapi meskipun dapat proyek, Astra masih terseok-seok karena bunga kredit sangat tinggi, bisa 15% per bulan karena kondisi sedang hiperinflasi. Setiap kali dapat pesanan dan pesanan baru sudah diminta lagi. Akibatnya, Astra terus mengambil hutang untuk memesan pesanan baru dengan kredit ke bank. Gali lubang tutup lubang. Tapi hebatnya tetap ada saja bank yang percaya dan mau mengajukan kredit kepada Om William.
Saat Om William berusia 45 tahun, Astra mendapat order dari PT Garuda Diesel untuk memasok generator yang nantinya generator ini akan digunakan oleh PLN yang sedang membangun pembangkit listrik. Astra menyanggupinya untuk mengimpor generator tersebut. Astra pun dihadapkan pada dua pilihan. Pada saat itu, Indonesia memiliki dua sistem nilai tukar terhadap dolar, rate umum dan juga rate bantuan kredit dari US yang bernama USAID. USAID ini rate-nya lebih murah daripada rate umum. Rate umum bisa dipakai semua orang, tapi seringkali dolarnya tidak tersedia karena ekspor Indonesia saat itu masih lemah. Jika mau pakai rate umum, tak gampang mengumpulkan dolar saat itu, apalagi dalam jumlah besar dan cepat untuk memenuhi kebutuhan impor yang dilakukan oleh Om William. Lalu, tak semua orang juga bisa pakai USAID yang rate-nya lebih murah. Nah, ada beberapa persyaratannya. Om William pun mencoba memenuhi persyaratan itu untuk menggunakan USAID dan membuka LC di Bank Indonesia. LC adalah pembayaran yang umum dilakukan pada transaksi ekspor-impor. Jadi misalnya dalam kasus ini, Om William ingin mengimpor generator dari General Motor. Om William membuka LC senilai 2,9 juta dolar. Uang ini masih tetap di bank lokal. Bank lokal akan mengirimkan LC atau surat tadi ke bank tujuan si General Motor. Nah, General Motor pun mengetahuinya dan kemudian mengirimkan barangnya. Lalu ketika barang dikirim, dokumen pengirimannya akan diserahkan kepada kedua bank. Kemudian uang akan ditransfer ke rekening General Motor sesuai deadline. Nah, rate USAID pun diikuti oleh fasilitas kredit dan untuk menerbitkan LC senilai 2,9 juta dolar dibutuhkan uang muka 25% senilai 725 ribu dolar atau 94,9 juta rupiah sesuai dengan kurs saat itu. Om William jelas-jelas tak punya uang sebanyak ini. Jadi, yang dilakukan adalah meminjam dari bank lain dengan bunga 6% untuk menyanggupi uang muka penerbitan LC. Sebuah langkah yang jenius ya, tidak pakai uang sendiri. Om William pun menunggu datangnya kabar baik dan datangnya generator pesanannya. Ternyata, bukan kabar baik yang didapat. Langkah Om William ternyata terganjal oleh regulasi. Penggunaan kredit USAID tidak boleh dipakai untuk memasok ke perusahaan negara. LC Om William pun diblok oleh Anderson, pengelola dana pinjaman USAID. Tapi sayangnya Om William sudah terlanjur meminjam dengan bunga 6% kepada bank lain. Mau nggak mau, ini harus dibayar. Dan bank mana mungkin mau tahu urusan LC dengan USAID. Lalu suatu hari, Anderson yang mengelola dana USAID memanggil Om William dan menawarkan untuk membuka kembali LC 2,9 juta dolar itu dengan syarat tidak digunakan untuk mengimpor generator kepada proyek pemerintah. Om William pun tanpa pikir panjang langsung menyambar peluang itu dan mengatakan akan mengimpor truk secara spontan. Om William pun langsung menghubungi Garuda Diesel selaku agen General Motor untuk mengimpor 800 truk Chevrolet dalam bentuk semi knockdown atau SKD. Peraturan saat itu memang mewajibkan mengimpor kendaraan dalam bentuk SKD. Barulah setelah itu Om William pusing, mau diapakan 800 truk itu jika benar-benar datang? Bagaimana cara rakitnya? Taruh di mana? General Motor pun memberikan kabar balasan, 800 truk Chevrolet siap dikirim. Om William segera mencari-cari informasi terkait pabrik mana yang mampu merakit truk. Satu-satunya pabrik yang cocok adalah Gaya Motor. Uniknya, Gaya Motor merupakan bekas pabrik General Motor yang sudah tidak digunakan sejak Perang Kemerdekaan. Om William pun menemui Suhartoyo, Dirjen Industri Logam Dasar Departemen Perindustrian. Ternyata mereka juga sedang mencari pengusaha yang mau membangkitkan industri otomotif di Indonesia. Gayung pun bersambut dan Om William langsung menyambar peluang itu. Om William pun tanpa pikir panjang kembali memutuskan untuk membeli Gaya Motor. Sebenarnya dari pembelian dan penjualan 800 truk itu saja, Om William masih tidak cukup untuk membeli Gaya Motor. Lalu dari mana uangnya? Om William meminjam dari semua teman dan keluarganya serta bank dengan bunga tinggi 5-10% per bulan. Ini adalah perjudian besar-besaran yang dilakukannya. Berutang dari siapa saja dan dengan bank apa saja dengan bunga besar dengan nilai yang sangat fantastis. Dalam pikirannya, General Motor pasti mau berpartner dengannya karena Gaya Motor adalah bekas pabrik General Motor. 25 Februari 1969, Astra bersama pemerintah Indonesia resmi mendirikan joint venture untuk membeli Gaya Motor. Berdirilah PT Gaya Motor dan William mengucurkan 3 juta dolar untuk membenahi pabrik dan memiliki 60% saham. Setelah peresmian pabrik, William menemui General Motor dan mengajaknya berpartner. Tapi GM, General Motor itu menolaknya. GM tidak ingin berpartner karena hanya perlu dealer yang posisinya sudah dipegang oleh Garuda Diesel. Hal ini membuat William makin pusing. Truk-truk yang dipesannya terancam nganggur dan tidak terpasang. Om William pun segera mencari merek yang lain. Kali ini Nissan. Tapi sekali lagi, Nissan juga menolak mereka. Masih tahun yang sama, 1969, Toyota berkunjung ke Indonesia dan hendak mencari mitra lokal yang akan menjadi agen tunggalnya. Awalnya mereka sudah menandatangani MOU dengan perusahaan lain dan hendak mengirim aplikasi perizinan ke Kementerian Perindustrian. Tapi kantor pusat Toyota di Jepang tiba-tiba mengirimkan surat perintah kepada timnya bahwa perakitan Toyota hanya akan dilakukan di pabriknya Gaya Motor. Ternyata surat ini ditulis oleh Hideo Kamiyo
yang merupakan mantan manajer di Gaya Motor saat pendudukan Jepang. Kamio paham betul kondisi Gaya Motor dan fasilitasnya yang efisien. Nah, Kementerian Perindustrian pun meminta Toyota menghubungi Astra selaku pemilik baru dari Gaya Motor. Tapi tidak ada yang tahu siapa Astra saat itu. Tapi akhirnya Toyota setuju dan menjalin kerjasama dengan Astra. Juli 1969, Toyota menandatangani perjanjian itu di Hotel Indonesia. Tak lama setelah itu, truk-truk pun berdatangan dan dirakit di Gaya Motor. Program Repelita 1 yang resmi berlaku sejak 1 April 1969 membutuhkan banyak sekali truk untuk pembuatan jalan, jembatan, dan irigasi. Tanpa disadari, Astra memonopoli produksi truk yang dibutuhkan oleh pemerintah. Titik balik Om William dan Astra bermula dari sini. Sejak bekerja sama dengan Toyota, Astra meroket terbang ke langit. Meskipun hanya perusahaan kecil, dengan masuknya Toyota, Astra menjadi disegani oleh perusahaan Jepang. Nah, jadi itulah kisah bagaimana Astra International masuk ke bisnis otomotif. Masuknya Astra ke otomotif bisa dibilang tanpa perencanaan dari Om William, karena Om William hanya menyambar peluang yang muncul di depan matanya. Mengimpor 800 truk Chevrolet pun dikatakannya dengan spontan setelah LC mengimpor generatornya ditolak. Membeli Gaya Motor pun dilakukan dengan cukup nekat, dengan perkiraan awal akan digandeng General Motor. Ternyata perhitungan beliau keliru. GM tidak mau, malah Toyota lah yang mau tanpa dicari oleh Om William. Sekarang, Astra menjadi perusahaan besar yang memproduksi berbagai jenis otomotif. Sedangkan GM beberapa tahun lalu sudah cabut dari Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai habis video part 1 ini. Di video selanjutnya, di part 2, kita akan bahas pertumbuhan luar biasa Astra dan bagaimana ceritanya Om William rela menjual 75% saham Astra untuk menyelesaikan krisis. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. See you!